Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelihatan disebut dengan badan, yang tidak nampak oleh mata disebut dengan ruh. Sebelum Islam datang ke Nusantara, nenek moyang kita sudah tahu tentang itu. Bisa dilihat dalam lagu kebangsaan Indonesia. Jiwa itu suci, sedangkan badan itu darah, daging, lemak, kotoran dari tanah, hitam, diinjak telapak kaki, kotor. Apakah ketika ruh masuk ke dalam badan, lalu badan menjadi suci karena ruh, atau ruhnya menjadi kotor karena badan? Ada yang badannya kotor lalu kemudian menjadi suci karena ruh, tapi ada sebagian manusia yang ruhnya kotor karena badan. Laki-laki yang sehat, yang baligh, berakal, tidak sakit, tidak musafir, maka wajib telinganya mendengarkan pesan takut kepada Allah 24 jam kali 7. Siapapun dia, apapun jabatannya, bagaimanapun status sosialnya, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau sudah dipanggil untuk melaksanakan ibadah salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah datang. Wadharul bai', tinggalkan semua transaksi. Pedagang, peniaga, dosen meninggalkan kampusnya. Seorang yang sedang mempertahankan negara tetap melaksanakan sholat khauf, sholat dalam keadaan takut, tapi mereka tetap mengingat Allah. Untuk apa? Menghidupkan roh, jiwa yang ada di dalam diri manusia. Jangan sampai menjadi mayat-mayat yang berjalan, tidak lagi dikendalikan oleh Allah Ta'ala melalui ruh, spirit kata orang barat yang ada di dalam diri manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir ke atas dunia, bayi hidup ruhnya dengan bisikan ayahnya ke telinga sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Itu juga yang kita dengar tadi, asyhadu an la ilaha illallah. Dan ketika ruh kita akan keluar dari badan, bisa jadi yang membisikkan anak kita, istri, kawan, sahabat, murid, jamaah. Mereka yang akan membisikkan ke telinga sebelah kanan, mengiringi ruh itu keluar, asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang sering diucapkan, apa yang sering didengar, apa yang sering difikirkan, apa yang sering dilafazkan, itulah yang akan menjadi ucapan kita. Maka kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tutup dengan husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut adalah la ilaha illallah. Di dinding mimbar, di dinding masjid, di pintu-pintu, di jendela ditulis kata Allah. Untuk apa? Supaya ketika mata kita melihat, hati kita mengingat. Akan berangkat kita mengucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah. Di saat telinga kita mendengar, hati kita mengingat. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan. Untuk apa telinga dan penglihatan? Wal fuad, menghidupkan hati, menghidupkan jiwa, menghidupkan ruh. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan itu ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia hidup
maka yang lain ikut menjadi hidup. Wa idza fasadat, tapi kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka yang lain ikut menjadi rusak. Berapa lama jiwa, ruh itu berada dalam badan kita? Sampai masanya dia akan keluar sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak pernah ingkar janji. Idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walau sesaat, walau semenit, walau sedetik, dia tetap akan keluar dari badan. Apa perbuatan yang paling sering dilakukan manusia? Perbuatan yang paling sering dilakukan manusia adalah mengedipkan kelopak mata. Dan ketika ruh sudah keluar dari badan, mata kita ditutupkan oleh orang lain. Kenapa semua orang yang mati matanya, kelopaknya terbuka? Karena ruh keluar dan mata melihat ruh itu keluar. Dan saat itu datanglah orang lain yang menutupkan kelopak mata kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang membedakan status sosial antara bangsawan dengan pelayan, antara penguasa dengan rakyat jelata, antara aparatur negara dengan warga sipil? Yang membedakannya adalah pakaian, yang membedakannya adalah seragam. Ketika ruh sudah keluar dari jasad, satu persatu kancing baju mulai dibukakan orang lain, diganti dengan kain putih. Di saat itu sama semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa perbuatan yang kita lakukan rutin pagi dan petang? Tadi pagi kita masih mandi untuk diri kita sendiri, tapi tidak ada yang tahu bahwa petang nanti kita akan dimandikan orang lain. Bisa jadi besok pagi kita tidak lagi mandi, tapi sudah dimandikan jenazah. Apa yang paling sering terdengar terngiang di telinga kita? Orang memanggil nama kita. Ayah kita, kakek kita memberikan nama untuk kita, dan nama itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Kita tidak mau dipanggil dengan nama orang lain, sehebat apapun nama itu. Nama kita itu yang paling sering kita dengar. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, imam tidak lagi memanggil nama kita. Imam berbisik kepada Bilal dan Muazzin mengatakan, masukkan jenazahnya. Kita sudah menjadi kata ganti orang ketiga. Orang tidak lagi bertanya di mana rumah Bapak Fulan. Orang bertanya, di mana jenazah si Fulan? Tunjukkan padaku di mana kuburnya. Kita sudah menjadi dia, tidak lagi menjadi kamu, kata yang diucapkan langsung sesama manusia. Kita menjadi orang yang terlupakan. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kawan, sahabat, andai tolan, jamaah, istri, anak, buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang. Makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tapi ternyata itu hanyalah pemanis bibir, di ujung lidah, di tepi telinga, sayup-sayup kata-kata yang indah itu hilang. Kita hanyalah menjadi orang yang terlupakan. Pada akhirnya orang lain yang akan menaiki kendaraan kita. Semua surat-surat akan berganti dengan nama orang lain. Siapa yang menemani kita? Sampai akhirnya Allah menceritakan, karena semua yang mati itu tidak pernah bercerita tentang masa lalu. Akhirnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ketika orang-orang yang sudah berpisah roh dengan jasad itu ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kamu mau hidup lagi 1 hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik? Mereka semua menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, berikanlah aku hidup walaupun hanya 1 detik saja. Kalau aku beri engkau hidup 1 detik, kau mau apa? Mereka menjawab, fa as-saddaqa, kami mau bersedekah. Betapa beruntungnya orang yang membebaskan tanah masjid ini, membangun masjid ini. Mungkin tidak dengan pribadi, tapi dengan jabatan, dengan tanda tangan, dengan kekuasaan. Mereka sudah menyiapkan bahwa di dalam tanah lebih lama daripada di atas tanah. Berapa lama orang di atas tanah? Imam Syafi'i lahir tahun 150 di Gaza, Palestina. Meninggal tahun 204 di Kairo, Mesir. Dia di atas tanah hanya 54 tahun.
meninggal tahun 204, sekarang sudah 1447, lebih 1200 tahun sudah di dalam tanah. Namanya disebut orang dari Sabang sampai Papua, berbagai negeri muslim menyebut namanya. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Bahkan kita hari ini sholat Jumat dengan azan 2 kali, itu mengikut mazhab Syafi'i. Setelah azan pertama kita sholat sunat qabliyah Jumat, setelah itu baru khatib naik ke atas mimbar mengucapkan salam, mengikut mazhab Imam Syafi'i, imam ahli sunnah wal jamaah. Beliau di atas tanah hanya 54 tahun, tapi di dalam tanah sudah 1200 tahun mengalir amal jariah. Siapa yang menyusun kitab usul fikih yang tertua Ar-Risalah? Imam Syafi'i. Siapa yang punya murid-murid yang hebat? Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzani, Imam Rabi' Al-Muradi, menulis kitab kitab induk dalam fikih. Imam Syafi'i. Siapa orang pertama yang menyusun kitab Ulumul Hadis dalam kitab Ar-Risalah, Al-Mustalahat Al-Hadithiyah fir Risalah? Imam Syafi'i. Mengalir amal jariahnya. Apa yang sudah kita siapkan untuk kematian? Filosof-filosof tidak mau bercerita tentang kematian, karena bagi mereka kalau sudah cerita mati itu akan mengurangi etos kerja. Kalau sudah cerita mati nanti orang tidak lagi semangat untuk hidup. Islam justru mengajarkan ceritakan tentang kematian, karena orang akan semangat untuk hidup. Dia mempersiapkan bekal. Menjadi apapun kita, apa yang sudah kita siapkan untuk kematian. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat. Dari mulai sholat Jumat, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, mengalir pahala. Beruntunglah orang yang pernah ditempatkan di beberapa provinsi, di beberapa kabupaten, di mana bumi dipijak, di situ masjid dan musola tegak. Di mana kaki melangkah, di sana orang melaksanakan ibadah. Dunianya dapat, jabatannya dapat, tapi akhirat tidak tinggal. Jabatan tidak lama, sampai pada akhirnya kita akan menghadap Allah. Islam tidak menyuruh kita meninggalkan dunia. Maka doa yang paling hebat, paling dahsyat, di tempat malaikat paling banyak, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, yang sebelumnya hanya bertasbih, bertahmid dan bertakbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, berubah menjadi doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagaimana akhiratnya mau selamat kalau dunianya masih morat-marit? Maka kita disuruh mengejar dunia. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Garaplah tanah untuk menjadi kebun dengan cara yang halal. Berternaklah, punya jabatan dan kekuasaan, tapi pakai untuk bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sampai masanya idza matal insan, dalam Sahih Muslim, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya, tidak lagi bisa berbuat apapun illa min salasin, tapi ada yang tetap mengalir. Apa yang mengalir? Ke liang lahat, ke liang kubur. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Apa yang pernah dia lakukan? Beasiswa anak yatim, fakir miskin, du'afa, orang terlantar yang tidak punya kesempatan, dia bantu, dia tolong, mengalir sebagai amal jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Di saat bertugas di pedalaman, bukan kutukan, sempat mengajar membaca Al-Fatihah, sempat mengajarkan Iqra. Lalu kemudian orang mengamalkan, mengajarkan kepada anak, istri dan murid-muridnya, menjadi amal jariah. Kalau tidak sempat membangun, membina masjid, berinfak, berwakaf, bersedekah, tidak sempat juga mengajar, masih ada alternatif yang ketiga. Awaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh, dididik dengan tauhid kepada Allah, diajarkan untuk menebarkan kasih sayang. Setelah kita mati, mereka bangun di tengah malam, mengangkat tangannya dan berkata, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Salatnya, puasanya, zikirnya mengalir kepada kita. Hanya itu saja lagi hubungan kita dengan atas tanah. Selepas itu kita pun akan mati menghadap Allah. Kita menjadi terlupakan. Manusia ada masanya, setiap masa ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya.
semuanya tinggal, hanya tinggal kenangan. Kenangan apa yang ingin kita tinggalkan? Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, kau akan mati. Ahbib man syi'ta, sayangi siapapun yang mau disayangi, fa innaka mufariquhu, kita tetap akan meninggalkan mereka. I'mal ma syi'ta, berbuatlah sesuka hatimu, fa innaka majziyun bihi, sesungguhnya kamu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.